warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Undang-Undang Dasar 1945. Saya Dimas Nurakila, absen 10. Saya Aksan Ali Maskuri, absen 2. Saya Budi Nugraha, absen 8. Saya Tania Musa, absen 8. Saya Mayang Pauli, absen 11. Saya Rifan Kusumaji, absen 25. Kami akan menjelaskan tentang sejarah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis di Indonesia. Konstitusi adalah hukum dasar yang memuat keseluruhan aturan dan ketentuan hukum negara. Dengan adanya konstitusi tertulis, Indonesia diharap menjadi negara yang damai, adil, makmur, serta sejalan dengan tujuan negara sebagai yang telah disebut dalam pembukaan UUD 1945. UUD 1945 disahkan sebagai konstitusi tertulis melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Tepatnya sehari setelah pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 berawal dari Jepang yang tidak menepati janji untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Saat kedudukan Jepang semakin terancam oleh sekutu, Undang-Undang Dasar 1945 pun segera dirancang guna kedaulatan negara Republik Indonesia. Isi dari Undang-Undang Dasar 1945 telah dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Beberapa tokoh perumus isi Undang-Undang Dasar 1945 antara lain Dr. Rajiman Odewira, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Pangeran Sujojojo, Sudarjo Kartohamidjojo, Prof. Dr. Mr. Sutomo, Abdul Qadir, Dr. Muhammad Amir, Mr. Abdul Abbas Lami, Mr. Bija Aga Hamidan, RP Suroso, Abdul Wahid Hashim, dan Mr. Muhammad Hasan pada 7 Agustus 1945. BPUPKI dibubarkan karena telah menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya, Jepang membentuk PPKI untuk melanjutkan tugas BPUPKI. Lansir dari situs Kemendikbud, sidang PPKI pertama dilakukan dari gedung Duo Sangi-in atau Gedung Pancasila. Sidang tersebut sebenarnya hendak diselenggarakan pada 16 Agustus 1945. Namun, sidang diundur sehari setelah Indonesia merdeka, yakni pada 18 Agustus 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diambil dari Piagam Jakarta ditetapkan pada 18 Agustus 1945 atau 1 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI sebagai pengganti Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI langsung menggelar sidang setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 kembali dilakukan Indonesia Pusat atau KNIP pada 29 Agustus 1945. KNIP dibentuk pada sidang PPKI 18 Agustus 1945. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. 1. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku mulai 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Hingga saat ini, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen menggantikan Undang-Undang Dasar sementara atau UUDS 1950 dan menjadi konstitusi yang berlaku hingga saat ini. 2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949. Konstitusi yang berlaku di Indonesia setelah berakhirnya Undang-Undang Dasar 1945 adalah Konstitusi RIS 1949. Konstitusi RIS berlaku pada 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. 3. Undang-Undang Dasar
Sementara UUDS 1950 berlaku pada 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. UUDS 1959 membawa kembali bentuk negara Indonesia dari negara federal menjadi negara kesatuan. 4. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 5 Juli 1959 hingga sekarang. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku sesuai dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959 hingga 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. UUD 1945 sebelum perubahan merupakan sebuah UUD yang menimbulkan multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter. Perubahan UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 1999 merupakan sebuah dorongan dari gerakan reformasi UUD NRI 1945 telah mengalami amandemen dengan 4 rangkaian yang dilakukan dengan cara adendum, yaitu perubahan dengan tetap mempertahankan naskah asli. Perubahan UUD NRI tahun 1945 pernah dilakukan pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Sebelum amandemen, susunan UUD NRI terdiri atas pembukaan, batang tubuh yang meliputi 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan, serta penjelasan. Sesudah amandemen, susunan UUD NRI terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal yang meliputi 21 bab, 37 pasal, 107 ayat, 3 pasal peraturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.